Yogyakarta Media Binangun cemerlangtv.co.id. Musyawarah Daerah ke-10 FKPPI Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 di Yogyakarta. Agenda ini merupakan kegiatan organisasi setiap 5 tahun sehingga ada laporan pertanggungjawaban, LPJ, kepada pengurus daerah yang juga dilaporkan ke DPP di setiap musda. Ketua Daerah FKPPI Wasisa Handaka menyampaikan LPJ-nya. Mengkait kinerja selama 5 tahun. Diungkapkan bahwa selama pandemi 2 tahun lebih, pengurus telah banyak melakukan kegiatan sosial di 5 daerah se-DIY dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan sebagai organisasi sosial untuk bela negara. Secara umum laporan ketua diterima sehingga musda berjalan tidak alot. Bahkan Wisesa Handaka kembali dipercaya sebagai ketua daerah untuk menakodai kepengurusan hingga tahun 2029. Dan dilantik oleh pengurus DPP dengan penyematan PIN FKPPI oleh Ketua Umum Ponco Sutowo. Usai melantik pengurus ketua umum ini ketika dicegat wartawan untuk melakukan doorstop di lobi hotel tempat musda tersebut. Diungkapkan bahwa kita sebagai bangsa besar dan majemuk maka harus memiliki semangat persahabatan dan harus bisa menguasai teknologi dan kesatuan yang kuat. Oleh karena itu FKPPI harus kuat bersama dengan komponen yang lain. Karena negara kita menghadapi 2 ancaman, sehingga kita harus berupaya memelihara semangat kebangsaan. Jika tidak maka Pancasila hanya retorika saja. Dengan demikian Pancasila itu kita bisa dijalankan dengan baik. Ancamannya yang kedua adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu banyak dan menjadi incaran oleh pihak asing atau negara lain. Mereka baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi mengambil kekayaan kita, sehingga kekayaan Indonesia dapat dinikmati di negara lain dan bukan kita. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan karena kita tidak menguasai teknologi. Oleh karena itu, tugas FKPPI ke depan menjawab tantangan tadi. Dan kita juga perlu melakukan pelatihan teritorial untuk bisa berpartisipasi dan mewujudkan kekuatan kita, tandasnya. Mengakhiri doorstop dengan wartawan. Dari Yogyakarta, tim redaksi update untuk Media Binangun cemerlangtv.co.id. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekad Keluarga Besar FKPPI. Tekad Keluarga Besar FKPPI. 1. Kami anggota FKPPI. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bertekad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami anggota FKPPI bertekad akan berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Kami anggota FKPPI bertekad mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 4. Kami anggota FKPPI bertekad meningkatkan rasa solidaritas dan rasa persaudaraan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. 5. Kami anggota FKPPI bertekad melanjutkan cita-cita juang patriot dan meneruskan amal usaha TNI Polri. Yang sejatinya mestinya tahun kemarin kita laksanakan karena priorisasinya 2018-2023. Terkendala pandemi coronavirus disease yang kemudian pergerakan dari teman-teman
FKPI tidak bisa bergerak begitu cepat, tetapi dalam pandemi coronavirus kita juga bergerak untuk melayani masyarakat sebisa mungkin, terutama pada hal-hal kemanusiaan dengan membuat sebuah tim dari teman-teman cabang terutama, yaitu penyebaran dengan disinfektan, membagikan ribuan masker, kemudian membantu teman-teman yang terjebak dalam sebuah kondisi harus dirawat dan sebagainya. Ini memungkinkan pergerakan dari kawan-kawan di FKPI Jogja terkendala. Saya kira juga di beberapa daerah juga seperti itu. Kemudian kenapa kita juga mundur, akhirnya kita mesti mengadakan ini tidak boleh terlalu lama. Pergerakan FKPI harus terus berjalan hingga pada saat detik ini pun semua terkondisi dengan baik. Kan sudah terbentuk, nanti lebih detail akan disampaikan dalam forum diskusi, di mana nanti ada komisi A yang membantu untuk dalam program dan organisasian. Saya kira bahwa satu hal penting, matur nuwun saestu kepada para pendukung, kemudian pemerhati, kemudian juga para pembina sekaligus dari pengurus-pengurus pusat yang memberikan dukungan mental virtual kepada kita, sehingga FKPPI PD12 DIY terus berjalan dengan jalur dan visi misinya. Tak lupa juga kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan berupa dana, material maupun sumbangan perhatiannya yang paling penting, sehingga kita di sini bisa melaksanakan musda ke-10 ini semoga lancar hingga nanti sampai selesai. Semoga dalam ruang yang berbahagia ini Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberi kelancaran dari apa yang telah kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, Ketua DPD Pabri, dari aku wakili dari Kapolda, dari Tanren, dan dari dan lalu teman-teman kami dari Pakat, BPM adalah ya, BPM, kemudian teman-teman dari Dewan Penasehat, dari pengurus daerah, dan tak lupa teman-teman kami dari pengurus cabang dan peninjau rayon yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, memberikan kita izin sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Hotel Royal Dharma dalam rangka melaksanakan tugas organisasi 35 tahun, yaitu musyawarah daerah, dan sekarang adalah musda yang ke-10. Selanjutnya, tentu dengan satu kesadaran, rasa syukur kita ini kemudian diimbangi dengan kesadaran bahwa tugas kita ke depan semakin berat, semakin banyak, dan memang alhamdulillah banyak partner kita yang tetap berjalan sesuai dengan relnya, sehingga tugas utama kita yaitu mewujudkan, tetap menjaga berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini berdiri, kemudian tetap menjaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, dan semua itu ditujukan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat kita yang lebih sejahtera ini. Alhamdulillah bisa tetap kita laksanakan. Tak lupa kita juga tetap ada di Jogja Istimewa ini tentu nilai-nilai lokal, yaitu keistimewaan yang berakar pada kultur budaya coba kita membantu mewujudkan, dan ujung-ujungnya bagaimana nilai-nilai keistimewaan itu akhirnya membawa satu kesejahteraan buat masyarakat Yogyakarta.
saya kira ke depan tugas-tugas kita semakin berat dan kami yakin dengan arahan dari teman-teman pengurus pusat, bimbingan dari Bapak Pembina, kita akan bisa melaksanakan tugas itu ke depan dengan baik. Dan saya terima kasih sekali atas kehadiran dari semua peserta muda pada pagi hari ini. Semoga kita dapat dengan lancar lalu dengan keterbatasan melaksanakan musdari dengan baik sampai sore nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai FKPP itu sebetulnya internal. Pada tahun itu dinamika anak-anak kolam hebat sekali. Kalau berkelahi pasti anak kolam. Kompleks mereka. Untuk meredam dinamika itu, menyalurkan itu, maka kegiatannya FKPP itu adalah disuruh berolahraga. Jadi perubahan mendasar, era reformasi, sosial agri. Sejak itu FKPP merencanakan untuk bersama supaya kita berkumpul seputar FKPP, tapi tidak ada kewajiban untuk semua dibongkar. Apakah lain silakan tahun 98. Sebelumnya kita semua dibongkar, wajib itu. Tapi setelah itu tidak lagi. Sampai tahun 2015 kita mengambil sikap ingin berperan lebih proaktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat itu, sikap proaktif ini karena kita secara koheren dan konsisten adalah wajar karena setiap kita alamiah lahir adalah sebagai warga komunitas primordial, orang Jawa, orang Batak, belum jadi Indonesia. Lalu kemudian melalui proses pendidikan dan sosial politik yang panjang, kita menjadi warga negara yang baik. Itu juga sebabnya dalam upacara kita membacakan pembukaan Undang-Undang 45 sebagai bagian sosialisasi. Kenapa? Orang coba baca Pancasila 1, 2, 3, 4, kita tidak baca. Jajaran FKPP harus bersungguh-sungguh memahami, menghayati proses panjang ini dan sangat sadar tentang adanya dua faktor konstan yang ada dalam berbangsa negara, yaitu yang pertama dalam aspek kultural, kita adalah bangsa yang bermasyarakat majemuk. Yang esensinya terangkum dalam instansi yang pada lambang negara kita. Jadi ini foto sarung simbatan. Pengurus pusat setelah 5 tahun kan melaksanakan tugas dengan segala kekurangan. Saya terima kata ini dan terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presidium, ketua presidium untuk bisa diserahkan nantinya kepada ketua terpilih. Saya terima katakan dari pengurus pusat untuk nanti akan kami serahkan kepada ketua atau pengurus yang baru, ya, yang terpilih. Terima kasih. Ketua PD 2018 lanjut untuk periode berikutnya. Ketua PD yang purnawirawan Pak ya, Bapak Kritis Wandoko ya. Nggak perlu berdiri Pak Saudara. Nanti tugas kita dapat berdua. Ke PJ 1203
Kidul mengusulkan calon Bapak Handoko. Bentar, ini belum sempurna. Ini Handoko saja loh. Ini banyak nama Handoko. Itu orangnya. Oh ya. Yang berikutnya kita lanjutkan usulan calon dari pengurus cabang Kulon Progo 1204. Ini sama. Mengusulkan pengurus PD 12 Purnawirawan yang kemarin Bapak Handoko Wiseso. Dari PT 1205 Betul. Bakal calon ketua PD 12. Ini karena dan itu harus saya bacakan ya. 1. Wisesa Handoko. 2. Wisesa Handoko. 3. Wisesa Handoko. Ini kan maksud saya gitu. 4. Wisesa Handoko. 5 sesuai dengan cabangnya tetap Wisesa Handoko. Dari kelima usulan yang diajukan oleh cabang-cabang dari 1201 sampai 1205 ini mengusulkan Bapak Wisesa Handoko. Dan karena usulan dari semua pengurus cabang itu memilih Pak Handoko, dengan ini kita sepakat ya Pak ya. Apakah pencalonan Pak Wisesa Handoko di forum ini bisa disahkan? Untuk SK-nya kami persilakan Bapak Sekretaris Presidium untuk membacakan. Surat keputusan nomor 5 garing 10 garing KPPI garing 2024 tentang ketua terpilih pengurus daerah FKPPI masa bakti 2024-2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah daerah 10 FKPPI tentang ketua terpilih pengurus daerah FKPPI masa bakti 2024-2029. Ketua terpilih pengurus daerah FKPPI masa bakti 2024-2029 adalah Raden Dr. Andes Raden Wiseso Handoko. Pasal 2. Ketua terpilih bersama formatur menyusun komposisi personalia pengurus bersama Dewan Penasihat dan pengurus harian serta pengurus bagian pada pengurus FKPPI masa bakti 2024-2029
yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan tata tertib Pusda 10 FKPPI. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2024. Musyawarah Daerah 10 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Presidium Ketua Ahmad Fauzan, Sekretaris Edi Suryana, anggota-anggota Suwardianto, Saudara Rida Mustafa, dan Saudara Romi Hartono. Demikian dibacakan SK. Terima kasih. Pengurus pusat setelah 5 tahun akan melaksanakan tugas dengan segala kekurangan. Saya terima kata ini dan terima kasih atas perhatian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presidium, ketua presidium untuk bisa diserahkan nantinya kepada ketua terpilih. Saya terima katakan dari pengurus pusat untuk nanti akan kami serahkan kepada ketua atau pengurus yang baru, ya, yang terpilih. Terima kasih. Ketua PD 2018 lanjut untuk periode berikutnya. Ketua PD yang purnawirawan lagi ya, Bapak Widi Swadoko ya. Nggak perlu berdiri Pak Saudara. Nanti tugas kita berdua. Ke PC 1203 dari Gunung Kidul. PC Gunung Kidul mengusulkan calon Bapak Handoko. Bentar, ini belum sempurna. Ini Handoko saja loh. Ini banyak nama Handoko. Itu orangnya. Oh ya. Yang berikutnya kita lanjutkan usulan calon dari pengurus cabang Kulon Progo 1204. Ini sama. Mengusulkan pengurus PD 12 Purnawirawan yang kemarin Bapak Handoko Wiseso. Dari PT 1205 Betul. Bakal calon ketua PD 12. Ini karena dan itu harus saya bacakan ya. 1. Wisesa Handoko. 2. Wisesa Handoko. 3. Wisesa Handoko. Ini memang saya gitu. 4. Wisesa Handoko. 5 sesuai dengan cabangnya tetap Wisesa Handoko. Dari kelima usulan yang diajukan oleh cabang-cabang dari 1201 sampai 1205 ini mengusulkan Bapak Wisesa Handoko.
dari semua pengurus cabang itu memilih Pak Beto. Dengan ini kita sepakat ya Pak ya. Apakah pencalonan Pak Rizky Beto di forum ini bisa disahkan? Untuk SK-nya kami persilakan Bapak Sekretaris Presidium untuk membacakan. Surat keputusan nomor 5 garing Musda 10 garing NKWPI garing 2024 tentang ketua terpilih pengurus daerah NKWPI masa bakti 2024-2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah daerah 10 FKPPI tentang ketua terpilih pengurus daerah FKPPI masa bakti 2024-2029. Ketua terpilih pengurus daerah FKPPI masa bakti 2024-2029 adalah Raden Dr. Andes Raden Wiseso Handoko. Pasal 2. Ketua terpilih bersama formatur menyusun komposisi personalia pengurus bersama Dewan Penasihat dan pengurus harian serta pengurus bagian pada pengurus KPPI masa bakti 2024-2029 yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan tata tertib Musda 10 FKPPI. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2024. Musyawarah daerah 10 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Presidium Ketua Ahmad Fauzan, Sekretaris Edi Suryana, anggota-anggota Suwardianto, Saudara Rida Mustafa, dan Saudara Romi Hartono. Demikian dibacakan SK. Terima kasih. Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia dan siap untuk dilantik? Ya. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024, saya Benco Sutowo, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPI, melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah 12 Keluarga Besar FKPPI Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2024-2029. Kibarkan panji-panji Keluarga Besar FKPPI ke seluruh pelosok Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk serta bimbingan kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas untuk kemajuan organisasi keluarga besar. Selamat berjuang.
ini dan dikibarkan ke seluruh dari istimewa Yogyakarta. Siap kami terima Pancasila dengan kibarkan di seluruh pelosok Yogyakarta. FKPP itu berbela negara karena kita dari komunitas yang semuanya dari bela negara, TNI bela negara, Polri bela negara, tentu FKPP bagiannya. Kita menghadapi dua ancaman. Ancaman pertama adalah ancaman yang timbul karena keterlibatan kita memelihara semangat kebangsaan. Pancasila hanya retorika, tidak dijalankan secara antara realitas sama idealitas jangan jauh. Kita memerlukan upaya-upaya supaya Pancasila dijalankan dengan baik melalui konversi ideologi Pancasila menjadi ideologi kerja, bisa diukur. Itu yang pertama. Kedua, kita mendapat ancaman karena kekayaan alam kita menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Mereka baik secara terbuka masih itu mengusahakan untuk mengambil kekayaan alam. Mereka yang akan menikmati kekayaan alam bukan kita. Ini terjadi karena ketidakmampuan kita menguasai teknologi yang oleh karena itu tugas FPP menjawab dua tantangan tadi. Dan bagaimana cara FPP bekerja, yaitu melalui pembinaan teritorial. Setiap kader FPP di seluruh pelosok tanah berpartisipasi. Itulah kekuatan kita. Kalau hanya cuma ngurus pusat aja, berpidato-pidato, nggak akan ada. Tapi kalau semua jajaran FKP sampai superior, maka itulah kekuatan yang tidak bisa dipungkiri. Kira itu. Sampai. Untuk generasi Pak, bela negara untuk generasi Pak gimana? Ya artinya bela negara itu hak dan kewajiban setiap warga negara, semuanya. Dan kita menegakkan itu melalui pembinaan teritorial. Oke? Cukup ya? Cukup. FKPPI PD12 telah terbentuk siap untuk bersama-sama masyarakat lain mewujudkan Jogja yang damai, tentram, sejahtera, dan jadi kota pelajar. Ya, oke Pak.